Halo sahabat Pamungkas Lodaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mungkin sebagian pasien sudah kenal saya. Siapa saya? Ya, saya yang namanya Mas Raka. Untuk video kali ini, saya ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya melalui DM juga di TikTok tentang masalah sumbatan pada tuba ya. Oke, jadi kali ini, untuk video kali ini kita akan bahas tentang penyumbatan tuba dan apa fungsi tuba ya, untuk fungsi saluran tuba itu. Oke, sebelum kita lanjut dengan video ini, ayo yang belum subscribe di subscribe dan silahkan di like yang sedang nonton, ataupun yang sudah nonton silahkan di like video ini jika kalian suka, dan di komen ya, komen yang positif, atau kalian ingin bertanya tentang apa silahkan di komen aja, dan di share, jangan lupa tuh di share juga ke sosmed kalian ya, di sosmednya kakak-kakak nih. Mungkin kakak-kakak sebagian besar sekarang orang Indonesia itu pasti punya sosmed ya. Oke, jadi tuba falopi itu adalah saluran yang menghubungkan antara rahim dan ovarium atau indung telur ya. Nah, jadi ketika ovulasi, cangkang telur pecah dan si ovum ini akan bergerak menuju ke saluran tuba itu. Jadi kalau misalkan saluran tuba itu tersumbat, itu tidak akan terjadinya kehamilan. Karena kenapa? Karena si sel sperma ini tidak akan bertemu dengan sel telur tersebut, seperti itu Kak. Jadi pada kasus penyumbatan tuba ini tidak akan bertemu si sel sperma dan sel telur. Karena apa? Karena terhalang dengan sumbatan tersebut ya. Jadi seperti itu. Apa penyebab sumbatan pada tuba tersebut? Jadi sumbatan tuba itu bisa terjadi karena kerusakan si saluran tuba, atau juga bisa karena infeksi, dan juga bisa karena endometriosis ya. Apa itu endometriosis? Endometriosis itu adalah sel-sel endometrium yang tumbuhnya di luar rongga rahim. Nah, kalau dia tumbuhnya di saluran tuba, akhirnya bisa menyebabkan perlengketan atau sumbatan pada tuba tersebut, seperti itu ya. Dan infeksi juga bisa menyebabkan radang panggul ya, dan hydrosalping, seperti itu. Jadi kedua hal itu bisa menyebabkan perlengketan dan penyumbatan pada tuba. Dan kondisi-kondisi lainnya yang bisa menyebabkan penyumbatan pada tuba itu bisa dari usus buntu yang pecah, terus atau perlengketan di usus, itu juga bisa menyebabkan penyumbatan pada tuba tersebut Kak ya. Nah, untuk memeriksakan atau mengetahui terjadinya sumbatan atau tidak pada tuba, kakak bisa melakukan medical check up seperti HSG, hydrosalping angiography ya, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui adanya sumbatan atau tidak. Bisa juga dengan hyphosis atau cyst itu. Jadi ketika kakak ingin mengetahui adanya sumbatan atau tidak pada tuba, kakak bisa melakukan 3 hal tadi. Bisa medical check up, tanyakan ke dokter dengan
atau jika emang ada keluhan di kakak langsung tanyakan aja ke dokter, nanti akan dikasih tahu oleh dokter tindakan apa yang harus dilakukan, seperti itu ya kak ya. Jadi apa saja gejala dari sumbatan tuba? Jadi gejala dari sumbatan tuba itu biasanya nyeri perut bawah, terus bisa nyeri di kanan atau kiri, dan bahkan kalau sudah parah itu bisa radang panggul atau hydrosalping. Jadi hydrosalping itu dimana si saluran tuba itu membengkak dan meradang ya. Jadi bagi yang tidak bergejala itu bisa dilakukan dengan yang tadi saya bilang tadi ya, seperti HSG, hypoxia atau SIS. Jadi yang tidak bergejala bisa langsung syukur, tapi yang bergejala segera ambil tindakan, langsung datang ke dokter ya. Jadi pada kasus-kasus tuba yang sudah tersumbat seperti itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter ya. Nanti diidentifikasi oleh dokter sumbatannya ada di sebelah mana nih. Jika sumbatannya itu terjadi di fimbriae, biasanya dokter itu menyarankan untuk laparoskopi untuk membuka sumbatannya itu kak ya. Dan apabila sumbatan itu terjadi di pangkal atau di tengah, biasanya dokter pun itu tidak bisa melakukan tindakan apapun. Nah, satu-satunya jalan biasanya kalau dokter itu harus ada pemotongan tuba Kak. Dan kalaupun ingin dilanjutkan ke promilnya, kalau di medis itu Kakak pasti akan disarankan untuk IVF ya, atau bayi tabung seperti itu. Dan pernah ada yang bertanya juga tuh kepada saya, Mas Raka, saluran tuba saya cuma tinggal satu, apakah saya bisa hamil alami? Jawabannya bisa ya. Jadi saluran tuba ini ada kiri dan kanan. Ketika kiri dipotong karena kasus tertentu, jadi si kanan ini dipastikan sehat ya. Si kanan ini dipastikan sehat karena apa? Karena saluran ini sangat berperan penting untuk terjadinya kehamilan. Nah, kenapa berperan penting? Yang tadi saya bilang, si sel telur dan sel sperma itu akan bertemu lewat situ nantinya ya. Jadi ketika ada penyumbatan, mereka tidak akan bertemu dan tidak akan terjadi proses kehamilan ya. Jadi wanita atau si pasien promil dengan satu tuba bisa hamil atau tidak? Bisa jawabannya. Dan saya pernah ada kasus waktu itu, saya lupa orang mana waktu itu. Jadi dia penantian beberapa tahun dengan satu tuba ya. Alhamdulillah berhasil hamil dan sekarang sudah melahirkan. Dan ada juga yang bertanya, Mas Raka, gejala paling awal saluran tuba tersumbat itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau awalnya itu sama sekali tidak ada gejala Kak ya. Satu, masalahnya pertama itu seringnya keputihan. Jadi jika Kakak mengabaikan ya, atau mendiamkan, Kakak misalkan nih Kakak sering keputihan kan, terus Kakak diamkan. Nah, bahayanya itu si keputihannya ini, si cairannya ini, dia akan masuk ke saluran tersebut dan menutup rongga atau saluran tersebut. Jadi seperti itu. Jadi gejala awalnya itu tidak ada sama sekali. Jadi masalahnya itu cuma hanya mengabaikan ya. Jadi kebanyakan mengabaikan. Makanya kalau kakak-kakak ini sering keputihan, apalagi hampir setiap hari, itu harus buru-buru periksakan ke dokter langsung ya, atau langsung ke terapis boleh juga
Jadi biar tahu nih cara penanganannya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Jadi seperti itu, jangan didiamkan. Justru kalau didiamkan malah terjadi sumbatan pada saluran tuba tersebut ya. Jadi apa pantangannya ketika saluran tuba tersumbat? Seperti saya jelaskan, setiap saya menangani pasien, saya selalu menjelaskan, hindari tepung-tepung, lemak-lemak yang berlebih, pokoknya jangan dulu deh. Tepung manis-manis yang berlebih juga jangan. Terus sama es dihindari dulu ya kak. Jadi kakak cukup konsumsi aja sayur-sayuran sama buah-buahan ya, itu lebih bagus. Jadi biar apa? Biar si organ reproduksinya ini biar kembali bagus lagi, insya Allah bisa ya. Yang penting kakak yakin, nggak boleh terlalu stres juga kakak ya, harus semangat terus. Jadi kalau di Pamungkas Lodaya selain ada ramuan, selain di terapi ya, si terapis juga menyarankan untuk jaga pola hidup ya, dari makanan, terus dari istirahat yang cukup, itu harus sama ini pikiran harus tenang ya kayak gitu. Jadi terapis di Pamungkas Lodaya itu bukan cuma asal totok aja. Jadi kami sebagai terapis itu selain memberi ramuan, selain menerapi ya, tapi kami juga memberikan solusi seperti pantangannya apa, terus apa yang harus dimakan. Jadi seperti itu, semua keluhan pasti kita kasih tahu. Jadi kakak yang punya kasusnya saluran tuba tersumbat, kakak harus tetap semangat ya. Kenapa saya bilang tuba itu masih bisa disembuhkan? Karena ada beberapa kasus di kita di Pamungkas Lodaya itu banyak pasien yang berhasil hamil bahkan secara alami dengan kasus tersebut. Bahkan ada yang tinggal satu tuba itu berhasil hamil alami ya kayak. Oke baik, itu penjelasan dari saya tentang masalah penyumbatan pada tuba. Semoga bermanfaat dan disimak dengan baik. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, and share ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti saya dari awal. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.